Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Wahyu Wijayati. Saya sedang mensangrai kacang tanah. Kali ini saya akan berbagi resep sambal pecel istimewa lezat sedap tanpa menggunakan minyak setetes pun ya. Bagaimana kira-kira jadinya hasilnya nanti? Apakah akan kinclong dan berkilau glowing seperti kalau kita goreng menggunakan minyak, atau akan kering? Nah, nanti kita akan lihat hasilnya ya. Nah, oleh sebab itu, tonton terus videonya sampai habis, simak terus. Please like, share, subscribe, and comment di bawah ya. Oke, check it out. Kacang tanah 1 kilo ya, ini sudah dicuci dan ditiriskan. Malam-malam mau tidur saya cuci dulu, jadi bangun pagi-pagi sudah kering, siap untuk disangrai. Bumbunya kita siapkan cabai merah besar 100 gram atau 25 biji. Cabai rawit saya pakai cuma 15 biji, kalau suka pedas bisa ditambahkan. Bawang putih saya pakai 15 siung atau 2 bonggol itu ya. Nah, untuk kencurnya 5 ruas. Asam jawa 1 sendok makan, ini sudah dibuang bijinya. Daun jeruk 1 genggam atau 15 lembar. Gula pasir 200 gram atau 1 gelas penuh, gelas yang 200 ml. Garam 3 sendok makan. Gula jawa atau gula aren atau gula merah ini 250 gram. Jadi di sini unik ya, gulanya itu dibungkus daun pisang yang kering atau kelaras ya. Nah, ini dicetaknya pakai tempurung kelapa. Jadi satu bungkus ini ada 2 bagian. Jadi seperti bulat begitu kan kalau digabung 2 bagian itu. Nah, ini tinggal 1 karena yang 1 sudah saya pakai. Jadi 1 ini sekitar 250 gram. Gula merah diiris-iris kecil supaya nanti cepat hancur. Untuk bumbunya juga dipotong-potong kecil-kecil supaya cepat matang. Untuk daun jeruknya dibuang tulangnya. Setelah semua bahan siap, kita sangrai kacang tanah tanpa menggunakan minyak setetes pun ya. Disangrai dan kacang tanahnya dibagi menjadi 2 bagian supaya matangnya nanti merata ya. Diudek-udek, apinya kecil saja, dan ini kita bisa mengudek-ngudek sambil duduk manis dan ngelamun-ngelamun sedikit ya. Kira-kira ngebayangin apa gitu? Ngebayangin kalau udah matang nanti kita akan makan bersama keluarga tercinta ya kan. Setelah beberapa menit duduk manis, nggak lama kok ya, sekitar nggak sampai 5 menit kayaknya ini. Saya nggak lihat jam sih. Nah, ini apa ya, kalau dipegang rasanya pas kayak apa ya, panas gitulah. Kalau dipegang itu panas banget. Nah, itu berarti sudah mulai matang sampai ke dalam-dalamnya, itu artinya tengahnya juga matang. Dan aromanya itu Masya Allah sedap, wangi banget. Ini aroma kacang sangrai itu memang sangat-sangat luar biasa wanginya. Beda kalau kita goreng ya. Kalau digoreng itu menurut saya kurang wangi sih gitu. Kalau disangrai memang wanginya luar biasa. Kayak ngebayangnya itu, ini pasti nanti akan lezat banget ini. Nah, kayak gini aja udah mateng ini ya, nggak gosong kan? Kalau udah mateng, kita taruh di tempat yang lebar ya, supaya dia nggak menumpuk, untuk menghindari panas di dalam. Karena kalau menumpuk itu nanti dalamnya kan panas. Nah, ini akan menyebabkan gosong. Jadi kalau kita sebar ratakan begini, panasnya akan berhenti. Hasil sangrai yang kedua saya taruh di atasnya yang hasil yang pertama tadi ya, dan sama kita rata-ratakan supaya panasnya tidak menumpuk di tengah yang menyebabkan gosong. Nah, jadi ini baunya wangi banget, tapi kalau digigit belum kriuk ya karena masih panas. Nanti kalau sudah dingin pasti kriuk.
Setelah sangrai kacang, sekarang kita sangrai pertama cabai dulu ya, jangan langsung semua karena cabai ini lebih mengandung banyak air. Jadi kita sangrai dulu cabainya sampai berkurang kadar airnya atau setengah matang dulu. Nah, kita rata-ratakan supaya nggak numpuk ya, supaya cepat dia menempel semua di wajannya itu. Nah, kita aduk-aduk dengan penuh kesabaran dan duduk manis. Cabai sudah setengah mateng, kadar airnya berkurang. Kalau dipegang panas banget. Kita masukkan bawang putih, kencur, dan daun jeruk. Udek lagi, diudek-udek lagi. Tetap ya, duduk manis, penuh kesabaran. Nah, lama-lama setelah 2 atau 3 menit, baunya wangi banget khas pecel. Jadi ini tidak ada lengur-lengurnya sama sekali, wangi pol. Setelah matang kita angkat dan ini baunya langsung memang menyebar ke seluruh ruangan. Baunya wangi banget dan ini tidak gosong sama sekali. Cantik banget kan? Setelah kacangnya dingin, kita blender. Kalau masih panas jangan langsung di blender karena keadaan panas itu dia belum kriuk. Kalau di blender hasilnya kurang bagus. Kalau sudah dingin, kriuk banget, itu di blender dia bagus. Dan ini karena blender saya kecil, maka saya blender beberapa kali ya. Karena tidak menggunakan air sedikit pun, jadi hasilnya kurang lembut. Jadi setelah saya blender ini nanti akan ditumbuk supaya pas ditumbuk itu nanti hasilnya bagus banget. Bumbunya juga sama, saya blender semua kering ya, tanpa ada minyak dan air sedikit pun. Tentu hasilnya ini tidak bisa lembut. Nah, supaya lembut nanti saya akan tumbuk. Sekarang kita tumbuk kacang yang sudah di blender. Masukkan dikit-dikit ya, ditumbuknya jangan banyak-banyak, nanti tumpah dan berat numbuknya. Nah, ini ditumbuk sampai halus, lembut dan keluar minyaknya gitu. Ini minyaknya keluar alami dari kacangnya sendiri ya. Karena ini kan tidak digoreng, tidak ada minyak sedikit pun, setetes pun. Selesai menumbuk kacang tanah, sekarang kita tumbuk bumbu yang tadi sudah di blender kasar. Masukkan semua, ditumbuk pelan-pelan. Ditumbuk pelan-pelan supaya tidak muncrat ke kanan dan ke kiri. Masukkan gula pasir setengah dulu. Karena kalau langsung nggak cukup ya, setengah aja dulu dimasukkan karena gula pasir ini juga mempermudah proses penghancuran ya, karena dia kan kasar. Begitu juga dengan garam, masukkan juga, dan asam jawa. Ditumbuk terus dengan penuh kesabaran dan penuh keikhlasan, santai tapi serius ini. Nah, masukkan lagi sisanya gula pasir yang tadi kita sudah tuang separuh. Sekarang sudah tuang semuanya gula pasir, masukkan juga. Jadi menumbuknya seperti ini ya. Lama-lama gulanya itu mencair, hancur bersama bumbu-bumbu itu dan creamy. Kan sudah terlihat ya, mulai teksturnya itu creamy. Jadi lembutnya kalau ditumbuk itu memang tidak selembut dengan yang hasil blender, tapi menurut saya lembutnya itu maknyus ya. Nah, kemudian terakhir dimasukkan gula jawa atau gula merah. Ini membuat bumbunya semakin creamy banget. Kalau di sini gula merahnya itu agak menghitam ya, tidak merah gitu loh, tidak merah kekuningan tapi merah kehitaman, tapi rasanya enak banget. Kacang tanah sudah selesai ditumbuk, ditaruh di wadah yang
agak besar ya, supaya nanti mengaduknya enak. Dan bumbu yang sudah ditumbuk juga langsung masukkan di situ dalam satu wadah. Nanti kita aduk di sini. Nah, ini langsung diaduk saja, terserah ya mau pakai spatula. Kalau saya ini pakai sendok nasi atau entong, apa sih, centong gitu. Atau pakai tangan langsung juga bisa, memakai sarung tangan plastik, atau kalau nggak ada sarung tangan plastik kresek juga bisa kan. Pokoknya yang mana yang enak dan ini bisa tercampur rata, merata, betul-betul merata gitu. Wih, baunya sedap banget. Tara, sudah jadi sambal pecel super creamy dan glowing banget ya. Itu minyaknya yang keluar itu alami ya, karena kan kita tidak menggoreng, tidak ada minyak sama sekali. Jadi itu minyak memang alami keluar dari kacangnya itu sendiri. Nah, ini stok sambal ini bisa bertahan sampai 3 bulan bahkan lebih. Kalau misalkan digoreng itu bisa bertahan paling lama 3 bulan karena dia akan tengik dari minyak gorengnya. Tetapi kalau ini tidak memakai minyak goreng, disangrai bisa sampai 1 tahun loh. Tapi kayaknya nggak sampai selama itu, kayaknya udah habis ya kalau pagi-pagi sarapan terus pecel, karena kan ketagihan gitu ya. Suka makan-makan terus karena enak banget. Dan untuk sayurnya bisa sesuai selera, bisa pakai terong misalkan dikukus, atau sayur-sayuran direbus. Pokoknya sesuai selera aja, yang penting sambelnya nikmat. Itu pasti sayur apapun makin nikmat dicolek-colek dengan sambal pecel istimewa buatan sendiri di rumah. Silahkan dicoba resepnya ya bun. Nah, saya sudah rebus tadi. Ada sayur kecambah, kacang panjang, kubis. Kemudian ada apa? Saya tadi petik kenikir itu. Tahu kenikir nggak bun? Yang kayak bunga-bunga itu ya, tapi itu sayur loh. Nah, ini kemudian kita coba dulu dong ayah. Nah, ini ayah yang selalu setia mencoba dan memakan apapun yang saya masak. Wah, si ayah udah nggak bisa berkata-kata lagi. Dia cuman ngunyah-ngunyah dengan mermelek. Waduh, itu memang berarti nikmat kan ayah ya. Nah, sekarang aku yang coba. Enak banget memang ini. Mantapnya luar biasa. Tempe andalan dicolek dulu ya. Tempe goreng andalan tuh memang sudah partnya, memang udah memang itu sudah kayak apa sih. Coba dulu ya. Luar biasa. Luar biasa. Enak banget. Thanks for watching. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. See you on the next video.